siang hari ini kembali Polres Labuan Batu melakukan konferensi pers keberhasilan pengungkapan beberapa tindak pidana yang terjadi di wilayah Polres Labuan Batu. Jadi yang pertama adalah ini ada kasus perjudian tembak ikan, di mana pada saat itu atas informasi yang kita terima dari masyarakat ada dilakukan permainan perjudian ya menggunakan mesin, dan juga kita amankan beberapa tersangka, 4 orang tersangka ya. 4 orang tersangka. Sebenarnya ada 1 tersangka lagi, namun karena yang bersangkutan masih di bawah umur tidak kita lakukan penahanan, tapi kita lakukan wajib lapor. Kemudian juga yang kita amankan juga barang bukti ya, ini uang hasil perjudian sejumlah 850.000 ya. Selanjutnya adalah kasus curanmor. Jadi kasus ini terjadi dengan TKP di Jalan Sirandurung, Kelurahan Sirandurung, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, di mana ketika korban membuka lacinya, uang yang disimpan di laci korban yaitu hilang. TKP-nya adalah salah satu toko handphone yang ada di tempat tersebut. Nah, atas laporan dari korban dan kita lakukan pengecekan CCTV, ya, maka kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Jadi kerugian yang diderita oleh korban, ya, pengakuan dari tersangka 50 juta, tapi keterangan dari tersangka dia hanya sejumlah 29 juta. Ini akan kemudian kita akan sesuaikan ya antara kebenaran informasi dari tersangka, dari korban tentang kerugiannya dan pengakuan dari tersangka. Ini tentu akan dikejar oleh penyidik. Kasus yang ketiga, ini kasus curanmor, di mana korbannya atas nama M. Ya. Antara korban dengan tersangka ini saling kenal. Ya. Jadi pada saat kejadian malam hari, pada saat korban lewat di tempat kejadian perkara, ketemu dengan tersangka, ya, dan tersangka minta diantarkan oleh korban pulang ke rumahnya. Tapi pada saat di jalan, kemudian tersangka mengancam korban, ya, untuk menyerahkan kendaraannya dengan sebilah pisau. Selanjutnya kasus yang keempat, ini kasus persetubuhan antara ayah kandung terhadap anak kandungnya. Dia awalnya menyetubuhi anaknya ketika anaknya berusia 5 tahun. Jadi pada saat anaknya berusia 5 tahun, anaknya ini dibawa oleh yang bersangkutan ke kebun. Kemudian kejadian ini diulang 5 tahun berikutnya ketika korban berusia 10 tahun. Keterangan dari tersangka dan dari korban, anaknya ini disetubuhi minimal 1 bulan sekali. Kepada para tersangka, ya, untuk kasus pencabulan ini kita mengenakan pasal 75D junto pasal 81 ayat 3, ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau 15 tahun penjara karena pelakunya adalah orang tua. Kita gunakan undang-undang perlindungan anak, dan kita gunakan juga perbuatan cabul, ya, pasal 76E junto pasal 82 ayat 2, ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun ditambah 1/3 karena pelakunya adalah orang tua. Dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan kita akan kenakan pasal seberat-beratnya.